Abu Ya'la Shaddad ibnu Aus radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah menetapkan ihsan, berbuat baik kepada segala sesuatu. Apabila kamu semua membunuh, membunuhlah dengan baik, dan apabila kamu semua menyembelih, sembelihlah dengan baik, maka tajamkanlah pisaunya untuk menyembelih dan percepatlah persembelihannya. Hadis riwayat Muslim. Sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah telah menuliskan ihsan, berbuat baik kepada segala sesuatu. Maksudnya, Dia telah memerintah dan mendorong manusia untuk berbuat baik. Maksud hadis ini adalah orang muslim harus kokoh dan sempurna dalam keislamannya. Makna Allah dalam hadis ini pengertiannya adalah Allah menetapkan agar manusia berbuat baik atas segala sesuatu, hingga mengenai penyembelihan. Berbuat baik itu dituntut dalam segala amal yang disyariatkan, Oleh sebab itu, orang yang melakukan suatu amal harus mengerjakannya sebaik mungkin dan harus memelihara tata caranya agar amal tersebut sah dan sempurna. Bila kita mengerjakan amal perbuatan sesuai dengan cara yang telah disebutkan syara, niscaya diterima dan membawa banyak pahala. Penyembelihan yang baik adalah pisaunya tajam, mempercepat lewatnya pisau ke leher binatang. Jangan mengasah-asah pisau pada binatang tersebut, dan jangan menyembelih di hadapan binatang lain, dan sebagainya. Telah diriwayatkan bahwa Nabi Yakub alaihissalam mendapat ujian berpisah dengan putranya Nabi Yusuf alaihissalam, karena ketika Nabi Yakub alaihissalam menyembelih seekor anak sapi di depan induknya, induk anak sapi itu menjerit, namun beliau alaihissalam tidak menghiraukannya. Salah satu kejadian aneh yang berkaitan dengan hal tersebut ialah seperti cerita yang telah dihikayatkan sebagian orang di bawah ini. Diceritakan bahwa ada seseorang yang diperintah oleh seorang pemimpin atau pejabat untuk menyembelih beberapa ekor kambing. Kemudian dia menyembelih sebagian dari kambing-kambing itu dan beristirahat. Namun ketika hendak menyembelih lagi, ternyata pisau yang tadi dipakai untuk menyembelih tidak ada di tempat. Dia menuduh seseorang yang ada di sana, tetapi orang itu menyangkal dan terjadilah pertengkaran. Lalu datanglah seseorang yang berada jauh dari tempat penyembelihan dan mendatangi mereka sambil berkata, pisau yang kamu ributkan itu telah diambil oleh seekor kambing dengan mulutnya dan dilemparkan ke sumur ini. Maka pemimpin itu menyuruh seseorang untuk turun ke dalam sumur dan membuktikan kebenarannya. Lalu turunlah orang itu, dan akhirnya dia menemukan pisau itu sebagaimana dikatakan oleh orang tersebut. Sebagaimana yang telah kami kemukakan, hadis ini meliputi kaidah-kaidah agama secara umum. Sesungguhnya ihsan, berbuat baik dalam perbuatan, adalah melaksanakan perbuatan tersebut sesuai dengan tuntutan syara atau akal. Perbuatan yang dimaksud adalah perkara-perkara yang berhubungan dengan ma'isyah, kehidupan dunia, atau yang berhubungan dengan akhirat,
yang berguna bagi pelakunya. Perbuatan yang pertama adalah memelihara jiwanya, badannya, keluarganya, saudara-saudaranya, miliknya, dan manusia masyarakat. Perbuatan kedua adalah memelihara iman dan Islam. Iman adalah amal perbuatan hati, dan Islam adalah amal perbuatan anggota-anggota badan. Sebagaimana yang telah kami kemukakan dalam hadis Jibril alaihissalam, apabila seseorang manusia berbuat baik dengan cara mengerjakan hal ini sesuai dengan jalan caranya, maka dia telah memperoleh segala kebaikan dan telah selamat dari segala bahaya. Ihsan, berbuat baik yang telah disebutkan itu bersifat umum, berlaku untuk segala sesuatu. Adapun Nabi SAW menyebutkan secara khusus dalam hadis di atas agar seseorang merasa kasihan ketika membunuh dan menyembelih. Namun bukan berarti dalam hal ini saja kita harus berbuat kebaikan. Membunuh dan menyembelih itu termasuk perbuatan yang dilakukan oleh anggota badan. Hadis ini timbul karena perbuatan yang dilakukan oleh orang jahiliyah. Mereka melakukan penyembelihan dengan cara memotong hidung, memotong tangan dan kaki, dan sebagainya. Mereka juga melakukan penyembelihan dengan pisau yang tumpul, tulang, bambu, dan yang seumpamanya, yaitu benda-benda yang menyiksa binatang yang disembelihnya. Penyebutannya dikhususkan karena pembunuhan dan penyembelihan adalah puncak perbuatan yang menyakitkan. Oleh sebab itu, Nabi SAW memerintahkan agar berbuat kasihan dalam segala sesuatu. Wahai saudara-saudaraku, kamu semua harus saling mengasihani, karena setiap belas kasihan akan dipuji, dan jika belas kasihan itu dihilangkan akan dicela. Lihatlah dengan mata hatimu hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengapa Dia tidak mewajibkan sholat kepada hamba-hambanya pada awal Islam, tetapi salat itu diwajibkan pada malam Mi'raj. Begitu pula puasa diwajibkan pada tahun kedua hijrah. Begitu pula khamar, minuman keras, diharamkan setelah perang Uhud. Semua itu merupakan suatu pelajaran untuk hamba-hambanya agar berlaku hilim dan sabar dan mengambil perkara-perkara secara bertahan agar mereka tidak tergesa-gesa dalam memutuskan perkara-perkara, karena sesungguhnya tergesa-gesa itu adalah kesesalan.